Oke, baik. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan melanjutkan ke transaksi yang berikutnya, yaitu transaksi pada modul kas dan bank. Nah, sama seperti transaksi yang sebelumnya, modul ini juga memiliki 5 transaksi. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita kerjakan transaksi yang pertama, yaitu terkait pembelian valuta asing. Di sini pada tanggal 31 Januari dengan USD sebesar $350 dari menggunakan Bank Mandiri DR lalu ditransfer ke Bank Mandiri USD dengan biaya administrasinya 16.000. Nah, dimasukkannya ke akun beban lain-lain dengan nilai kurs 16.500. Maka dari itu, marilah kita langsung eksekusi di aplikasi Accurate-nya langsung. Oke, untuk itu kita pergi ke menu kas dan bank, lalu kita pilih transfer bank. Jangan lupa tanggalnya kita ubah dulu, yaitu tanggal 31 Januari tahun 2025. 31 Januari 2025. Oke, dari kas dan banknya sudah pasti Mandiri DR. Ke kasnya itu yaitu Mandiri USD. Nah, untuk informasi kursnya itu adalah 16.100 dan USD-nya itu 350. Kita klik mana saja. Nah, ini sudah muncul nilai nominalnya. Kita ketikkan selisih sebesar 5.635.000 ini di nilai transfer kas. Di nilai transfer, maaf. 5.635.000. Oke, kita klik yang lain juga. Oke. Baik, karena sudah aman, maka kita akan langsung Ctrl S untuk men-save. Oke, aman. Kita klik yang tombol warna hijau. Lalu kita klik yang tadi, transaksi kita. Untuk make sure, nah kita di sini klik lain-lain sudah pasti rincian jurnal. Nah, sudah tercatat ya. Seperti ini nominalnya. Oke, kita bisa langsung lanjut pada transaksi yang berikutnya. Untuk transaksi yang berikutnya yaitu adalah pengeluaran utilitas di tanggal yang sama 31 Januari tahun 2025 yaitu biaya listrik, air, dan telepon menggunakan kas IDR dan juga dibayarnya sebesar 550.000. Nah, maka dari itu kita kembali lagi ke Accurate-nya, kita pergi ke menu kas dan bank, lalu kita pilih ke menu pembayaran. Jangan lupa tanggalnya kita utamakan karena memang ini yang sangat penting dan juga krusial. Kita pilih, oh ya, maaf kita pilihnya kas IDR ya. Oke, kas IDR. Baru di sini untuk akun perkiraannya yaitu hmm, beban, kita cari dulu tadi beban listrik, air, dan telepon. Nilainya berapa? 550.000. Oke, kita klik lanjut. Karena sudah, mari kita Ctrl S. Karena kan pembayarannya kas. Oke, jangan lupa kita untuk make sure kita ke klik ke apa data-data lain, lalu kita klik yang ini, kasih DR, kita ke rincian jurnal. Oke, sudah tercatat ya. Oke, kita close karena tadi sudah semua. Nah, kita kembali dulu ke PowerPoint. Nah, berarti pengeluaran utilitas sudah selesai. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu pengeluaran biaya operasional. Di sini pengeluaran biaya operasionalnya adalah biaya cetak brosur, akunnya ada di beban pemasaran,
Banknya itu pakai Bank Mandiri IDR dan harganya itu 1.200.000. Jangan lupa tanggalnya yaitu 31 Januari tahun 2025. Oke, seperti biasa tadi kita pergi kembali lagi ke pembayaran di menu kas dan bank. Jangan lupa tanggalnya yaitu 31 Januari tahun 2025. Yaitu, nah untuk kas dan banknya Bank Mandiri IDR. Nah, untuk akun perkiraannya adalah beban pemasaran. Oke, alhamdulillah ada. Berapa harganya? Yaitu 1.200.000. Oke, lanjut. Kita cek ini ke yang lainnya sudah ada. Oke, baik. Kita cek kembali yaitu nominalnya 1.200.000. Maka dari itu langsunglah kita save. Oke, berhasil kita save. Kita kembali lagi ke list daftar. Nah, kita pilih yang Bank Mandiri IDR 1.200.000 ya nominalnya. Lalu kita klik lain-lain. Kita klik rincian jurnal. Oke, sudah tercatat ya. Aman ya berarti. Oke, sip. Nah, kita close dulu. Kita akan menuju ke transaksi yang berikutnya. Nah, untuk transaksi yang berikutnya adalah jurnal penyesuaian biaya dibayar di muka. Tanggalnya sama tanggal 31 Januari tahun 2025. Untuk uh, pencatatannya di apa asuransi dibayar di muka periode bulan Januari. Nah, dibayar di mukanya juga di akhir Desember tahun 2024 berlaku selama setahun. Oke. Berarti kita lanjut ke aplikasi Accurate-nya ya. Di aplikasi Accurate-nya kita di sini ke daftar laporan terlebih dahulu ya. Kenapa kita ke daftar laporan? Karena kita harus mencari tahu berapa nilai daripada asuransi dibayar di mukanya. Kita pilih neraca standar. Lalu kita pilih yang per 31 Desember tahun 2024. Nah, asuransi dibayar di mukanya adalah 48 juta teman-teman semua. Maka dari itu kita catat yaitu 48 juta. Nah, karena dalam satu tahun ada 12 bulan, maka kita akan melakukan pembagian terlebih dahulu agar kita bisa menemukan rincian harganya untuk kita nanti ke transaksi yang berikutnya. Nah, untuk itu tadi kita sudah catat yaitu 48 juta. Nah, di sini kita bagi dengan 12. Kenapa 12? Karena dalam setahun ada 12 bulan. Oke. Berarti asuransi dibayar di muka dapat disimpulkan bahwa setiap sebulan sekali dibayar sebanyak 4 juta. Kita catat dan ini yang akan kita masukkan di transaksi nomor 4 ini. Oke, sip. Oke, kita close. Nah, yang berikutnya, karena tadi kita sudah mencatat untuk per bulannya, asuransi dibayar di muka adalah 4 juta, maka sekarang kita akan pergi ke menu buku besar. Kita ke menu buku besar dan kita langsung di jurnal umum. Tanggalnya seperti biasa kita ubah, yaitu 31 Januari tahun 2025. Ini sudah otomatis ya, jurnal umum ya. Nah, di sini kita langsung asuransi, kita pilih terlebih dahulu beban asuransi. Ada teman-teman semua beban asuransinya kita pilih dia berada di nilai debit. Berapa tadi? Yaitu 4 juta. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya kita akan masuk ke asuransi dibayar di muka.
asuransi dibayar di muka, sama ya 4 juta, tapi jangan sampai ketukar. Kita masuknya yang kali ini ke kredit. Oke, kita cek. Nah, di sini kita berikan keterangan yaitu asuransi dibayar di muka. Oke, baik. Maka dari itu, transaksi yang ini sudah selesai, kita akan kontrol S. Nah, kita akan masuk ke transaksi terakhir, transaksi kelima dari modul kas dan bank, yaitu terkait jurnal penyesuaian PPN, tanggalnya juga sama di 31 Januari tahun 2025. Kita di sini akan mencari berapa nominal PPN masukan dan berapa nominal dari PPN pengeluaran. Nah, ini hampir sama dengan transaksi yang sebelumnya. Kita pergi ke daftar laporan dulu, kita cari berapa nominal dari PPN masukan dan juga berapa nominal dari PPN keluarannya. Oke, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, kita pergi dulu, kita kembali lagi ke aplikasi Accurate-nya, kita pergi ke daftar laporan. Nah, di daftar laporan ini kita pilih yang neraca standar. Untuk pertanggalnya itu yaitu 31 Januari tahun 2025. Kita cari di sini berapa PPN masukan dan juga PPN pengeluarannya. Oke, untuk PPN masukan kita catat PPN masukannya yaitu 7.287.500. Nah, untuk PPN pengeluarannya yaitu 10.084.492. Oke, nah di sini kita akan melakukan pengurangan karena nanti akan kita masukkan ke transaksi berikutnya di jurnal umum ya. Kita buka dulu kalkulator. Kita mulai tadi untuk PPN pengeluarannya dulu ya tadi ya. PPN pengeluarannya itu sebesar 10.084.492. Ini kita kurangkan ini dengan tadi PPN masukannya yaitu 7.287.500. Nah, ini yang akan ini kita catat juga karena akan kita masukkan ke transaksi yang berikutnya yaitu 2.796.992. Oke, maka dari itu kita sudah menemukan beberapa nominal-nominalnya. Nah, kita akan langsung masuk ke transaksinya, yaitu kita masuk ke menu buku besar. Kita masuk ke menu buku besar dan kita pilih jurnal umum. Baik, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Kita pilih tadi untuk tanggalnya 31 Januari tahun 2025. Untuk PPN yang pertama kita masukkan, yaitu terkait PPN keluaran. Nah, PPN keluarannya itu masuk ke debit dengan nominal harganya itu 10 10.084.492. Masuknya ke bagian debit ya. Lalu kita cari PPN masukan. Nah, PPN masukannya kita ubah jadi 7.287.500.
Oke, nah di sini kita ke cari PPN kurang bayar. Ya, kita cari di sini PPN kurang bayar. PPN kurang bayarnya, oh sudah otomatis terhitung ya. 2.796.992 dan masuknya ke kredit. Oke, kita cek semuanya sudah balance. Jika semuanya sudah balance, maka kita langsung klik simpan. Oke, baik. Kita cek lagi di sini sudah tersedia ya. Ini dia transaksinya. Maka dari itu, untuk transaksi pada modul kas dan bank telah selesai. Terima kasih dan sampai jumpa di transaksi berikutnya. Terima kasih. Dadah.